pertama. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 565 miliar rupiah terkait dengan kasus dugaan korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Uang ratusan miliar tersebut berasal dari 9 tersangka yang berasal dari perusahaan gula swasta. Direktur Penyidikan pada Jampitsus ini mengatakan bahwa uang tersebut merupakan pengembalian kerugian keuangan negara. Akibat perbuatan para tersangka dalam kasus ini, negara mengalami kerugian keuangan sebesar sekitar 578 miliar rupiah. Karena masih dalam penyidikan, pengembalian ini disita sebagai barang bukti dan dititipkan di rekening penampungan lain pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung di Bank Mandiri. Pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditandatangani oleh Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Selain 9 tersangka yang merupakan pihak swasta, Kejagung juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan surat perintah penyidikan kemudian surat perintah penyidikan nomor 05 tanggal 20 di 2005 tanggal 20 di 2025 Antonio Tiwo, kemudian surat perintah penyidikan nomor 08 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo, kemudian surat 25 Februari 2025 tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar tapi secara singkat karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konfes dengan teman-teman jurnalis bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kemudian tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene, kemudian tersangka Hendro Kristal Putih mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok tujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditantangani oleh untuk umum 5 garis miring 2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah, 150 miliar 813 juta 450.922
Rp163,81 Rp163,81. Yang kedua, disita 381 juta. Yang kelima, disita dari saudara juta. Yang kelima, disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo. Yang kelima, disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo. Saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar, sebesar 41 miliar 226 juta 293.808 rupiah, 16 sen. 8 rupiah, 16 sen. Yang ketujuh, disita dari Ali Sanjaya Budi Darmo sebesar 47 miliar 868 juta 288.631 rupiah, 28 sen. Kemudian yang kedelapan, disita dari Henvalita Hutama sebesar 74 miliar. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula. Beberapa penegasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa dengan adanya penyitaan uang sebesar 565 miliar lebih ini, tentu ini semakin pengadilan. Sedangkan 9 tersangka lainnya yang sudah dijelaskan Direktur Penyidikan terkait dengan penyitaan uang ini masih berproses, fokus pada pemeriksaan dan pemberkasan para tersangka. Saya kira itu hal yang bisa kami sampaikan. Salah satu tersangka itu yang menyerahkannya secara sukarela, karena infonya dari kuasa hukum kan ada penyerahan secara sukarela. Yang Maaf, ini. Jadi pengembalian uang oleh perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tadi 9, dan yang bersangkutan beritikat baik untuk mengembalikan, karena ini Widawati, ya, mantan Dirut Pertamina, dalam perkara yang tadi malam dirilis itu sudah jadi tersangka atau belum. Tentu semua sudah tahu kalau yang tadi malam itu kan Tuan Perundangan akan ditetapkan sebagai, saya rasa itu jawabannya, ditetapkan sebagai, saya rasa itu jawabannya. Pak, artikel dari Metro TV, Pak, Marwidan, Pak. Dapat semua. Ya. Pak, saya dari Iman dari TV One. Saya mau konfirmasi saja, sebelumnya disebutkan bahwa BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ya, yang saat itu jumlahnya lebih daripada yang sudah dikembalikan hari ini. Artinya kalau tidak salah saat itu BPKP ada Rp567,22. Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri. Apakah ada kemungkinan tersangka lain tadi sudah? Oh iya, jadi sama keterangannya ya. Ini kan semua sedang berjalan. Apabila ada bukti yang cukup, apakah ada aliran uang? Apakah ada aliran uang? Ya, ke Pak. Ya, ke Pak. Kemudian yang kedua, untuk 9 tersangka. Progresnya, lu waktu 2 tanya ada yang lain, kita tambah. Ada 9-nya. Nanti tidak tutup kemungkinan ya. Sabar. Ya, nanti tidak tutup kemungkinan ya. Sabar. Ya.
antrian. Hari ini Kejagung juga melaksanakan penggeledahan terkait kasus korupsi minyak mentah di Pertamina itu. Kalau yang ini udah paham. Oh, yang semalam aja. Ya, jadi benar untuk perkara yang tadi malam ini pindah-pindah pertanyaannya ya. Ya kita negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua kerugian negara akibat impor yang diekspor. Yang ketiga kerugian bahan bakar minyak melat, maka jelas masyarakat tidak mampu atau terlalu tinggi sehingga pemerintah turun tangan memberikan subsidi dan kompensasi ton 90 ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa? Pasti satu aja bocoran, ada kita geledah di rumahnya Muhammad Riza Khalid. Nah, ada hari ini, nanti Pak Kapus akan menyampaikan itu. Ya. Sana dulu. Pertanyaannya sama ya, saya rasa ya. Iya, nanti kita lihat sama-sama di sidang ya. Sabar ya. Silakan. Kerugian negara itu yang kasus kemarin itu ada 193 triliun. Nah itu apakah dari 7 tersangka itu sudah ada dilakukan penyitaan aset? Iya Pak, itu paling. Ya. Yang lain yang ikut terlibat. Tidak terkecuali Muhammad kait dengan perkara ini, ada hubungannya dengan perkara ini, pasti akan dilakukan penyitaan. Saya rasa itu ya jawabannya. Masih ada? Cukup ya? Sebelum terakhir tempo. Nah, ada lagi yang mengganjal. Kan tadi 9 Yoka, si Yoka Pak ya? Nah, Yoki. Nah itu spesifik. Bahwa walaupun ada pengembalian kerugian ya yang secara nyata diakibatkan oleh perbuatan pelaku, maka proses buka bersama ya, berilah kesempatan penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Dan yang terpenting pegang bahwa ini adalah asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi seseorang belum dinyatakan bersalah ketika belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi rekan-rekan jurnalis sabar. Ini masih dalam proses Hiruk pikuk ya. Lebih baik kita bacakan aja terkait soal rencana penggeledahan. Rekan-rekan media perlu kami sampaikan terkait soal upaya-upaya dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan KKKS tahun 2018-2023 khusus terkait dengan penggeledahan adalah sebagai berikut. Bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus sudah melakukan penggeledahan yang keempat sejak adanya surat perintah penyidikan terhadap perkara ini. Dan itu kita sudah rilis. Penggeledahan yang ketiga itu dilakukan tadi malam di 7 tempat berbeda, yaitu rumah masing-masing dari para tersangka. Ya. Jadi ada yang di Taman Bintaro, ada yang di ruangan kantor, apa yang didapat dari penggeledahan kemarin, semalam. Ya. Antara lain adalah tentu penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik berupa handphone dan laptop. Sama halnya seperti penggeledahan yang dilakukan.
Nah, ini juga akan dipelajari secara seksama oleh penyidik. Juta rupiah. Penggeledahan ini akan terus berkembang dan seperti yang sudah kami sampaikan dari sampaikan Direktur Penyidikan tadi, penggeledahan sedang dilakukan saat ini untuk penggeledahan yang keempat, Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua di Jalan Jenggala 2 ya, di Kebayoran Baru. Jadi kalau rekan-rekan media melakukan pengamatan atau mengikuti, ya silakan. Itu informasi yang ditetapkan oleh penyidik, maka penyidik akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan tadi malam. Saya kira itu tambahan informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini.